Mantan Presiden Jokowi terus dirundung isu keaslian ijazah. Yang terbaru, Jokowi tengah menghadapi citizen lawsuit yang diajukan dua alumnus Universitas Gadjah Mada, Top Taufan dan Bangun Sutoto, di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi sebagai tergugat satu diminta penggugat untuk meminta maaf. Sang anak, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, juga digugat terkait ijazah SMA-nya. Gibran digugat 125 triliun rupiah oleh Subhan Palal ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Subhan menilai Gibran dan KPU melawan hukum karena tidak memenuhi syarat pencalonan Wapres di Pilpres 2024. Apa konstruksinya begini? Negara hukum yang rusak ini. Maka yang rugi, analoginya adalah seluruh warga negara Indonesia. Menanggapi isu ijazah palsu yang menyasar keluarganya, Jokowi menduga ada pihak yang membackingi karena sudah berlangsung 4 tahun. Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Selain gaduh ijazah, narasi bersih-bersih orang Jokowi juga mencuat seiring 2 kali reshuffle kabinet Presiden Prabowo dalam 2 pekan terakhir. Dalam daftaran terkena reshuffle, terdapat sejumlah nama yang pernah menjadi menteri di kabinet pemerintahan Jokowi. Di antaranya, Budi Aris Setiadi, Sri Mulyani, Budi Gunawan, Dito Aryo Tejo, dan Erick Thohir. Erick tidak sampai keluar kabinet, tapi posisinya digeser dari Menteri BUMN jadi Menpora menggantikan Dito Aryo Tejo. Soal sejumlah nama mantan menteri di eranya yang kini di reshuffle Presiden Prabowo, Jokowi menyebut itu hak prerogatif Presiden. Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif Presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Saya nggak bisa memberikan komentar, karena itu hak prerogatif. Istana sendiri membantah reshuffle untuk menghapus orang-orang Jokowi di pemerintahan Prabowo. Kami kutip dari laman kompas.com, Mensesnek Prasetyo Hadi bilang tak ada upaya menghapus orang Jokowi dan tak ada menteri menjadi representasi orang tertentu di kabinet. Pengamat politik Adi Prayitno menilai isu ijazah palsu muncul untuk merusak kredibilitas politik keluarga Jokowi. Sedangkan soal isu bersih-bersih orang Jokowi di kabinet, menurut Adi tidak bisa bulat disimpulkan demikian. Ketika bicara tentang ijazah, ya tentu tujuan awalnya kalau dihitung rata-rata sebagai upaya untuk merusak kredibilitas Jokowi. Inilah yang kemudian bagi saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi. Kalau konteksnya Budi Ari mungkin ya, tapi kalau kemudian melihat Mr. Q sebagai orangnya Jokowi dan diangkat sebagai kepala KSP, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Polemik ijazah Jokowi dan kini Gibran bergulir bak bola liar. Sementara bola liar lain juga menggelinding akibat reshuffle terdapat sejumlah nama yang selama ini dianggap terasosiasi dengan figur Jokowi maupun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Apakah ada pertarungan elit politik di balik kedua isu ini? Halo, selamat malam saudara. Gaduh polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi tak kunjung berhenti. Alih-alih redup, kini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga digugat 125 triliun terkait keaslian ijazah SMA-nya. Jokowi sendiri yakin ada orang kuat yang membackup isu ijazah sampai bertahan 4 tahun terakhir. Di sisi lain, langkah Presiden Prabowo Subianto mereshuffle sejumlah menteri memancing bola liar baru. Ada yang menafsir, muncul spekulasi, ada bersih-bersih kabinet dari orang Jokowi. Pangkalnya, sebagai nama yang direshuffle merupakan menteri di era Presiden Jokowi. Namun istana sudah membantah bersih-bersih itu. Lalu mengapa polemik ijazah keluarga Jokowi tak kunjung surut? Apakah reshuffle kabinet akan membuat relasi Prabowo Jokowi semakin renggang? Saudara, inilah bola liar bersama saya, Mas Sister Tarigan. Kita bahas tema ini. Saya menyapa Mas Andi Aswan, Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran. Selamat malam, Bang. Malam, Pak. Mas Rifai Kusuma Negara, Kuasa Hukum Jokowi. Selamat malam. Malam. Bang Ade Armando, politisi PSI. Selamat malam, Bang. Mas Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia. Selamat malam. Malam. Mas Ray Suryo, terlapor ijazah Jokowi pakar telematika. Selamat malam.
Pak Suban Palal, penggugat ijazah Gibran. Malam. Dan di floor saya menyapa Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Dan nanti akan menyusul bersama kita Margarito Gamis, pakar hukum tata negara. Saya langsung ke Mas Suryo dulu. Mas Suryo, mengapa ijazah Gibran sangat meragukan, Mas Roy? Ya, karena memang harus ragu. Kalau orang yang nggak ragu berarti nggak waras. Kenapa? Itu, iya jelas lah. Kita lihat di website KPU, ya, di situ aja udah kelihatan. SMA-nya tertulis 2 kali. Masa ada orang mau SMA 2 kali? Kalau perguruan tinggi 2 kali wajar, gelarnya beda. Masa sekarang adik-adik mau ngambil SMA 2 kali? Dan yang kedua yang kemudian disetarakan itu malah hanya setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Dan SMK yang ada di Singapura yang katanya di Orchard Park Secondary School itu hanya 2 tahun dan gak ada ijazahnya. Saya tadi pagi kebetulan bersama-sama dengan Bang Resmond Sianipar kita ke kantor Kementerian Kebudayaan dan tepatnya ke Direktorat Pendidikan Menengah dan Kejuruan. Itu kita melakukan challenge kepada mereka. Mana nih ijazah yang katanya disetarakan 2 tahun? Oh baik, besok Senin akan. Makanya besok Senin kita akan geruduk di sana. Kita lihat karena penyetaraan yang pertama yang namanya ijazah yang namanya dari UTS, University Technology of Sydney, nanti ada juga di gambar. Ini meragukan. Jadi artinya UTS itu University Technology of Sydney. Itu memang pernah mengadakan sebuah program namanya INSERS. Ya. Itu adalah pathway atau matrikulasi untuk masuk ke perguruan tinggi. Gibran pernah ngambil di situ, ya konon, ya 6 bulan. Tapi di website KPU tulis 3 tahun. Ngapain aja 3 tahun ikut matrikulasi, ikut kursus 3 tahun? Emang sebegitu, maaf ya, sebegitu enggak mudengnya dia sampai 3 tahun yang ngambil itu. Dan lucunya lagi Mbak, pemirsa Indonesia silakan lihat ini dagelan lagi. Dia ngambil di UTS, kemudian penyetaraannya tuh hanya disetarakan setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Coba adik-adik di sini tanya, kalau ada satu aja saya berikan pujian. Maukah adik-adik ngambil perguruan tinggi di luar negeri, University Technology of Sydney. Tapi kemudian pulang-pulang ijazahnya disetarakan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Ada yang mau nggak? Nggak ada teman-teman dong. boleh. Ada yang mau apa enggak? Ada yang mau nggak? Masuk perguruan tinggi pulang-pulang kasih ijazah SMK. Nah ini yang terjadi pada Wapres kita. Itu loh. Jadi dari sisi ini pun sudah nggak tepat. Di website KPU sekarang sudah dibukti di Pak Suban. Tertulis dia di UTS itu 2004 sampai 2007. 3 tahun. Di sini 2006. Berarti artinya apa? Meleset juga. Kemudian yang ada di perguruan tingginya yang katanya di Singapura adanya di MDIS, ya Management Development Institute of Singapore. Itu masuk 2007, lulus katanya 2010. Penyetaraannya itu juga Sri Mulat juga. Kenapa bilang saya Sri Mulat? Artinya lucu juga. Karena di situ tertulis disetarakan itu dari University of Bradford namanya. Bradford itu adanya di UK, United Kingdom. Masa Kemendikbud nggak ngerti kalau UK itu adanya di Kingdom sana? Ditulis dari Singapura. Kan lucu juga, nggak boleh dong salah ketik. Ini kami tadi sampaikan juga pertanyaan, akan kami cek juga. Wapres Masa Gibran bisa bohong? dicek? Ya? Wapres Gibran bohong? Ya mungkin bukan dia yang bohong, tapi tim suksesnya yang bohong atau orang-orang dia. Tapi kan artinya seorang wakil presiden, meskipun dia udah jadi, kalau dia terbukti telah melakukan sesuatu pada ijazahnya, dan dia memang terbukti tidak pernah SMA, yang nanti akan digugat oleh Pak Suban dan sudah jalan, ya dia harus mundur, maksul dong dia, sesuai dengan undang-undang yang ada pada presiden dan wakil presiden kita. Oke. Itu aja. Baik, Bang Andi, Ya. ijazah dari Wapres Gibran jadi bola liar lagi nih tampaknya, dituding. Bisa diterima apa enggak? Saya tidak akan terima ini. Jadi mesti ada penjelasan bagaimana sih struktur ya pendidikan di Singapura itu seperti apa. Saya punya datanya sih, kalau bisa ditampilkan boleh ya. Jadi begini, itu di sana ada 3 tipe, yaitu 4 tahun namanya ekspres, yang kedua itu 4 sampai 5 tahun itu natural, kemudian ada 4 tahun lagi N teknik namanya. Ya, kalau yang dimasukkan oleh rata-rata dari luar negeri, SMP masuk ke Singapura, ya, karena di sana tidak ada SMP dan SMA. Perlu catat ya, tidak ada SMP dan SMA, namanya secondary school, berdasarkan dari umur. Ya, dia ada 2, primary school itu dari kelas 1 sampai kelas 6, jadi 6 tahun.
Secondary school itu 4 tahun. Kalau dia ekspres, dia pintar. 5 tahun itu yang biasa. Kalau 4 tahun itu akan masuk ke universitas negeri melalui proses junior college selama 1 tahun untuk mendapatkan A level. Oke. Ya. Kalau yang satu lagi natural 5 tahun, dia akan masuk ke junior college itu kalau mendapatkan O level. Kalau yang A level itu akan masuk ke PTN. Karena kenapa? PTN itu hanya sedikit. NUS, NTU, SMU, SUSN, ya, sangat sedikit. Seorang warga lokal pun sulit untuk masuk di situ. Dan kenapa dari luar negeri adalah lulus SMP dia masuk ke secondary school. Karena apa? 3 tahun di SMP itu dihitung, ya. Jadi dia hanya menambah, yaitu 1 tahun kalau dia pintar, ya, berarti sekitar 10 tahun. Atau kalau dia biasa, dia tambah 2 tahun. Oke. Apa yang dilakukan Mas Gibran itu sudah 2 tahun. Ya, itu sudah setara bahwa itu SMA. Ya, jelas itu. Karena itu ya, jangan meragukan apa yang terjadi di Singapura. Singapura itu sangat ketat sekali. Setiap student yang mendapatkan student pass itu diawasi langsung oleh namanya komisioner untuk universitas swasta. Ya, jadi itu tidak bisa dibuat yang namanya ijazah palsu dan sebagainya. Tidak akan dibuat. Ya, kemudian ya, tadi kalau saya katakan kalau yang 5 itu dia akan masuk ke politeknik, ya, bukan ke university. Politeknik dan private university. Kalau dikatakan private university di Singapura itu adalah diploma. Ini panjang lebar nggak jawab ini. Saya harus menjelaskan nanti di sana. Ini jawab dulu, Diploma, jawab dulu. Ketika di Bisa nggak diploma jawab itu, ini? MDIS itu berafiliasi Ini jawab dulu, dengan Bang. 2 universitas. Ini jawab dulu. Afiliasi 2 universitas, yaitu adalah Universitas Sunderland, Universitas Bradford dari UK. Agak Saya jawab gambarkan untuk Bradford. MDIS itu adalah fasilitator. Ya, fasilitator. Dia ibaratnya begini. Tidak perlu SMA-nya ke dulu. UK untuk menghemat, ya. Belajar di MDIS itu sudah terafiliasi dan ijazahnya dari UK. Oke. Ya, makanya dia belajar itu 3 tahun. Ya, makanya di sana itu Ini di loh, sini jawab dulu. mulai ada, ya. Kalau kita lihat, ya, di sini sudah ada Monash University yang pertama. Dibuat di Indonesia, ijazahnya juga nanti mana? Dari Monash University yang ada di Australia. Di Malaysia sudah lama untuk itu, ya. Oke. Jadi yang diperlukan kita ketahui, MDIS itu mengeluarkan ijazah diploma. Ijazah satunya itu dari Bradford atau dari Sunderland. Ini dulu dijawab. Kalau kita bicara apa yang dikatakan itu, ini kan mengacu pada UTS Insert. Nah iya. UTS Insert itu adalah foundation, ya. Nah tuh. Artinya begini, di sini dia sudah belajar, ya. Memang ya, tolong dicek di Singapura itu tidak ada yang namanya ijazah, oke? Karena berdasarkan dari secondary school itu adalah umum. Berarti nggak ada ijazahnya, Oke? kan? Maka dia ke Australia. Karena apa? Emang tujuannya masuk UTS. Ya. Dia lulus foundation itu, makalah dia dapat satu sertifikat foundation. Yang dibilang grade 12. Karena di Singapura itu grade 11 maksimum. Artinya ada masuk ke O level, 1 tahun untuk ke junior college. Dia ke sana artinya ya ingin masuk UTS. Dan memang sudah lulus SMA. Dengan foundation itu, lulus SMA. Tidak bisa dia akan masuk ke University Bradford. Ya, kalau tidak ada yang namanya sertifikatnya bahwa dia grade 12 sudah selesai. Mbak, Begitu, Mbak. logis nggak seorang yang katanya SMA-nya di Singapura, ya, kemudian katanya lulus ya katanya, ya 2 tahun di UPSS itu nggak ada ijazahnya, terus tiba-tiba lari ke Sydney, ya ke Sydney untuk nempuh 6 bulan ini, harusnya kalau waras ya masuknya universitasnya ya UTS juga, ngapain juga dia balik Singapura lagi? Singapura Sydney itu nggak kayak Jakarta Depok, ya bisa ngojek ke sana enggak. Ini kan jauh gitu loh. Ngapain juga dia sudah jauh-jauh ke Sydney, balik lagi ke Singapura. Memang Mas Roy itu Iya, ngapain juga? Gibran itu anaknya Mas Roy. Loh, bukan. Justru Contoh pertanyaan saya itu. Justru kalau itu bukan haknya Mas emang Gibran, anaknya Pak haknya Pak Jokowi. Nggak masuk akal. Kalau Anda masuk masuk akal, akal. Anda sendiri itu nggak masuk akal. Nggak masuk sebetulnya. akal. Karena Iya. cocok lagi dibilang Iya, bahwa nggak dia masuk SMA di akal. Santo Yosef. Loh, itu justru itu bohong kalau dia di Santo Kemudian Yosef. SMK, katanya Iya. SMK Kristen. Justru di situ. itu bohong. Itu bohong besar. Makanya kepala Karena itu sekolahnya sudah bilang kan ditentukan. bohong itu. Masyarakat Indonesia coba lihat.
Makanya, Inilah ya yang membahayakan negara kita dengan asumsi-asumsi dirinya tanpa bukti yang nyata. Justru itu, Kepala Sekolah Santo Yosef, Bruder Yohanes, Pak Budi Yohanes ya, itu malah mengatakan Gibran nggak pernah sekolah di sini lah, berarti tutup lagi itu pendidikannya dia yang ada di situ. Makanya dia ke Singapura yang diakui. Ya kan? Dia berdasarkan data KPU kan ada itu bahwa dia SMA-nya. Justru itu. Ini pertanyaan yang aneh buat saya. KPU-nya itu di OPSS Jadi 2 tahun. mereka ini berencana memang mempunyai Ini aja tujuan jawab. yang buruk untuk mendowngrade Ini aja Gibran jawab, Mas. itu. Ini aja Ya, jawab. ini sudah jelas. Jawab. Ini tandanya bahwa sudah penyataan dari Republik Indonesia. Dirjen Dikdasmen bahwa Bolanya mana? ijazah Bola Gibran lihat. adalah setara SMA karena dia mendapatkannya itu adalah di UTS Insert yang sudah dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan. Baik. Oke, Nanti sini. saya lanjut lagi Mas Andi, Mas Suban. Saya ke Pak Suban. Pak Suban, apa alasan Anda menggugat Wapres Gibran 125 triliun dan juga mengajukan citizen lawsuit di Solo? Dari mana itu angkanya 125 T? Gini, melihat rumitnya penjelasan dari Pak siapa itu? Pak Andi Aswan. Pak Andi Aswan. Itu menambah energi saya, keyakinan saya bahwa saya akan menang gugatan itu. Amin. Oh ya? Iya. Mengapa Anda saya- begitu kalau yakin saya menang atas gugatan? NO, Kenapa Anda menang? Kenapa Anda yakin akan menang Saya gugatan? menggugat itu by data, bukan by omong-omong begini. Oh, saya punya By data, Mas. Saya punya data, cuma disampaikan. Kalau gitu Saya punya data. kita adu di Adu pengadilan. data. Kita datang. No problem. Datang ke pengadilan untuk adu No data problem. dengan kita. Adu data kita. Karena gini, saya mempunyai bukti itu seterang Monas yang ada di Jakarta. Ditambahi bukti dari Mas Roy. Sekarang kayak matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Itu Pak Subhan, ya kalau Anda bukti, ya nggak apa-apa. Itu hak saudara. Kalau Kita kerja- juga bukti, tapi jangan membawa opini bahwasanya ya kepada masyarakat ini ijazahnya palsu, nggak punya ijazah. Sudahlah, saya sudah menjelaskan bagaimana Dengerin yang dulu, dengerin namanya Pak Suhan dulu, dengerin Pak struktur Suhan ya dulu. pendidikan British kurikulum itu. Jangan menyamaratakan bahwasanya Indonesia ini sama dengan Singapura, ya. Jauh beda, Mas, ya. Di sisi kita ini ya 12 tahun, di sana itu 11 tahun max. Ya. Kalau dia pintar 10 tahun. Yang saya jelaskan tadi. Begitu. Pak Suban? Terus Pak Ya, Suban. Gini, kalau by data, saya akan cerita bahwa gugatan saya sempurna. Gugatan saya sempurna, Pak. Makanya diterima oleh pengadilan. Karena bukti cukup, ya. Karena melihat kerumitan tadi yang Bapak jelaskan, justru rumit banget, SMA aja kok rumit banget sih. Ya. Karena Di Anda nggak KPU pernah merasakan dulu. bagaimana sekolah di luar negeri. Bukan sekolah luar negerinya, rumitnya begitu. Loh, Hanya memang SMU peraturan aja. begitu di luar. Jangan kita lihat peraturan di Nah, Indonesia. undang-undang Bahasa rumit pemilu. itu salah. Undang-undang struktur pemilu udah saya itu jelaskan kok. Kalau menyatakan. kita keluarkan. Di poin Baik, poin silakan. gugatan Bapak itu apa? Nah, Poin gugatan poinnya apa? saya itu perbuatan Gibran mendaftar Ya. sebagai calon wakil presiden dan diterima oleh KPU. Sementara faktanya, datanya, sekolah SMA-nya begitu itu. Acak-adut. Acak-adut, nggak karuan. Dan saya punya data itu. Ya. Datanya dari mana? Dari KPU sendiri. Masa SMA sampai 2 kali? Terus per hari ini saya lihat KPU Ini penting banget ini. KPU menghapus riwayat pendidikannya. Riwayat pendidikan akhir Gibran disebut di buku KPU itu disebut tadinya nggak ada. Tadinya pendidikan Waktu terakhir. saya berangkat gugat itu nggak ada. Pendidikan terakhir disebut pendidikan terakhir aja. Saat ini tolong dicek yang bawah itu. Ya. Dirubah menjadi pendidikannya S1. Ini pidana loh, Mbak. Kejahatan besar nih. KPU menghapus itu. Padahal itu bukti mahkota saya itu. Oke, baik. Tapi Anda yakin bisa memenangkan gugatan begitu itu Yakin. Anda. Baik, saya ke Bang Ade. Setelah ijazah Pak Jokowi, sekarang ijazah Gibran yang dipersoalkan. Kenapa kira-kira nih? Kalau pertanyaan kenapa ya terserah Pak Subhan, Mas Roy, sebetulnya kepengen apa sih? Tapi ada apa kira-kira? Saya nggak berani menilai terlalu jauh. Saya nggak kenal siapa itu Roy Suryo, saya nggak kenal itu Subhan. Tujuannya apa?
Ya nggak tahu, yang penting saya melihat memang tuduhannya sejauh ini lemah. Ya, kalau tadi Mas Subhan mengatakan seolah-olah sangat pasti bahwa ada kekacauan dalam ijazahnya Gibran, saya kembali ke Bung Ray Rangkuti. Di mana letak masalahnya? Kalau orang, saya nggak tahu, saya nggak baca ya data itu. Tapi kalau dikatakan 2 kali SMA, ya mungkin yang tadi dikatakan Andi yang lebih logis, ya, bahwa dia sebetulnya bukan 2 kali, tapi cukup sekali kan? Dia ke Singapura itu setelah lulus nggak SMP-nya? Lulus sudah, itu pada 4 tahun. Ya, dan saya heran kenapa Roy Suryo harus ketawa-ketawa ya? Ya ketawa karena nggak yakin juga SMP-nya lulus apa Enggak, saya cuma mau tanya, ini diskusi ini di depan mahasiswa, di depan para penonton, setiap kali kita bicara dia hahaha. Loh iya, karena logika Anda lucu. Iya, oke. Lucu. Iya, lucu. Lucu. Dosen kok lucu kayak gitu. Saya nggak ngerti kenapa. Jadi kalau ditanya kenapanya, Dosen kok kurang baca. Ya kan belum baca tadi katanya. Baca dulu makanya. Oke, baik. Oke. Iya, Kalau lanjut, ditanya Bang. kenapa, saya nggak tahu. Tujuannya apa, saya nggak tahu. Sebagian orang menganalisis bahwa misalnya Roy ini punya tujuan-tujuan politik. Tapi apa, saya juga nggak paham. Apakah ingin menjatuhkan Mas Gibran? Ya, mengingat ini ada rangkaian peristiwa yang menunjukkan bahwa Gibran, kalau semula yang diserang adalah Pak Jokowi terus-menerus, sekarang Gibran terus-menerus. Dari pemakzulan, dari soal ijazah sekarang, dengan tuduhan yang saya minta maaf ya Pak Subhan, mungkin karena kurang dijelaskan kepada publik. Sebetulnya dikatakan sebagai aneh janggal itu apa dari Mas Gibran itu? Karena kalau dalam pandangan saya, dari apa yang saya dengar, penjelasan di sana-sini, semua itu sangat jelas bahwa dia di SMP di Indonesia, kemudian saya tanya lagi Andi, namanya apa high school? Oh, SMA-nya apa namanya? Orchard Park Bukan, School. apa? Secondary, namanya secondary school, itu 4 tahun? Ada 3 tipe, ada Enggak, 4 dia tahun. yang dipakai Itu aja oleh- masih 5 tanya. 5 tahun. Itu aja masih belum ngerti tanya Karena terus. saya harus Oke. pasti, saya nggak mau. Baik, ada yang janggal menurut Bang Ade, nanti kita lanjutkan lagi Bang Ade. Saudara, mantan Presiden Jokowi menyebut ada yang membackup sehingga isu ijazah palsu menyasar keluarganya sampai 4 tahun. Kita bahas usai jeda. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola liar malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola liar malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30, live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30, live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30, live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30, live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30, live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30, live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30, live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih. Anda kembali di Bola Liar, Bang Ade. Tadi sempat terputus, Anda sempat mengatakan bahwa upaya ataupun mempermasalahkan ijazah Jokowi dan Gibran, jangan-jangan upaya untuk menjatuhkan Gibran. Anda tadi bilang begitu. Iya. Itu salah satu analisis ya. Jadi kan begini, kalau ditanya kenapanya, kita bisa punya beragam analisis ya. Tapi salah satu yang kuat pengemuka di antara, paling tidak di kalangan kami nih ya, ketika saya mengatakan kalangan kami, ini adalah kalangan yang pro pada Jokowi ya. Itu kan ada pertanyaan, kenapa bertahun-tahun masalah ini terus berulang? Atau misalnya begini, saya selalu bertanya sama Bung Roy, Bung Roy, Anda itu punya apa sih sampai Anda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Punya bukti? Ya, karena ijazah itu sendiri tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi Justru itu. kepada Roy Suryo atau kepada masyarakat. kecuali barangnya kepada polisi, kepada media massa dan seterusnya. Nah kan nggak bisa kita ambil kesimpulan bahwa hanya karena seseorang tidak mau menunjukkan ijazahnya, kesimpulannya ijazahnya pasti palsu. Itu loncatan logika yang menurut saya luar biasa aneh ya.
Jadi kita sendiri tidak ada yang lihat sebetulnya ijazah Pak Jokowi itu seperti apa, tapi itu dianalisis, ditunjukkan sampai ada sebuah buku. Udah jadi buku ilmiah loh itu, 700 halaman itu. Sebuah buku yang berusaha menjelaskan dari berbagai perspektif tentang mengapa itu dikatakan palsu. Buat saya, ya, sampai sekarang saya tidak paham kenapa itu dikatakan palsu. Nah, begitu juga dengan Mas Subhan mengatakan bahwa ijazahnya ijazahnya Gibran itu dipertanyakan lah ya. Di mana bagian dipertanyakannya? Nah, ini muncul tidak hanya sendiri-sendiri, ada beberapa hal lain yang juga muncul soal rencana pemakzulan Gibran. Kemudian apalagi yang ramai, ada sejumlah hal lagi menyangkut ijazah palsunya Pak Jokowi sendiri. Ini berulang-ulang muncul ya, sehingga kami menduga bahwa ini apakah benar masing-masing orang ini berjalan sendiri-sendiri. Misalnya begini, Roy mengajukan gugatannya, Rismon mengajukan gugatannya, mereka nggak punya hubungan, tapi kebetulan kemudian sama-sama setuju pada sebuah topik yang sama. Kemudian datang lagi Pak Subhan, kemudian datang lagi Bestor atau siapa. Nah, ini semua memang sendiri-sendiri atau ada sesuatu yang mengikat mereka? Ya, jawabannya lagi-lagi bisa sendiri-sendiri, walaupun saya meragukan. Masa sih semua itu sendiri-sendiri? Jadi ada siapa? Atau bersama-sama. Nah, yang bersama-sama ini pun kemudian kita bisa mengatakan siapa sih yang sebetulnya berkepentingan untuk menjatuhkan Gibran? Ya, pertama-tama adalah pasti yang anti dengan keluarga Jokowi adalah PDIP. Ya, tuh nuduh lagi kan? Kemudian ini baru analisa nih. Ini baru analisa. Ada orang besar di belakang kami. Padahal yang sudah jelas itu Mbak, Roy, yang jelas ada orang kurus di belakang dia. Sudah jelas. Roy, orang sedang membuat analisis. Jangan dipotong-potong. Enggak apa-apa, kalau analisisnya nggak masuk akal ya potong aja, ngapain? Kasihan masyarakat dengar analisis yang nggak mutu. Iya, nggak semua orang pintar kok. Menariknya analisis Bung Ade itu kan, kalau menunjuk PDI dia bisa, tapi mengatakan bahwa apakah dia didukung yang lain dia nggak bisa juga. Loh, saya jelas-jelas mengatakan saya itu pendukung Jokowi. Ya, saya kurang jelas apa untuk mengatakan keberpihakan saya. Saya nggak tahu keberpihakan Roy Suryo itu kepada siapa. Mungkin juga nggak ada, ya. Tapi kembali ke jawaban saya. Itu kan sama dengan mengatakan begini tadi. Bung Ade kan sama dengan mengatakan begini. Kalau Bung Roy tidak pernah melihat ijazahnya, maka tidak bisa diklaim oleh Bung Roy bahwa ijazah itu palsu. Betul. Itu sama dengan karena PDI merasa terluka dengan Pak Jokowi, tidak serta-merta mereka yang berada di belakang mereka. Itu sama. Saya lagi mengatakan. Iya, itu sama derajatnya. Oleh karena itu kalau yang saya mau mengatakan begini, kalau Bung Ade nggak bisa menyatakan atau bisa menyatakan tidak bisa menyatakan yang kedua, yang pertama juga tidak bisa dinyatakan. Bro, Pak Ade, ya, itu logika. Ijazah Pak Jokowi itu bukan aurat, harus dibuka, bukan aurat ya. Beliau ini menggugat bahwa Pak Jokowi itu mana ijazahnya ada orang palsu. Ya, susah tarik ijazah. Kemudian karena itu dia berbohong. Karena dia berbohong sebenarnya proses dia menjadi seorang presiden itu seharusnya dinyatakan tidak sah. Anda juga begitu kan? Pak Gibran itu tidak sah seharusnya menjadi wapres. Ya sekarang dinyatakan nggak sah sekarang itu. Iya, Anda menyampaikan. Nah, saya cuma mengatakan kalau Anda kan bertanya pada saya, menurut Anda wahai Ade Armando, kira-kira yang berada di belakang ini siapa? Ya. Saya menyebut beberapa kemungkinan. Belum tentu benar. Anda bisa bahkan mengatakan, gila ini argumennya sangat tidak masuk akal. Nggak apa-apa, tapi saya mau bilang satu. Yang bisa disebut sebagai, yang banyak disebut sebagai kemungkinan di belakang ini semua, kalau betul ini semua adalah sesuatu yang saling berhubungan adalah satu, kemungkinan PDIP. Kedua, kelompok yang disebut sebagai kelompok 212. Ngaco Bang. Itu terkait sama Anies Baswedan. Sableng dong. Oke, satu. Awal lagi kan? Lanjut. Iya kan? Ketawanya harus Bang Ade lanjut. Ketiga adalah kelompoknya Roy ya. Suryo. Yang orang menyebut bahwa jangan-jangan di sini adalah Partai Demokrat. Kemudian disebut pula ada yang mengatakan bahwa di belakang ini ada sebuah kekuatan besar, misalnya negara Amerika Serikat. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa ini teman-teman, Anda pernah dengar istilah SJW, Social Justice Warriors ini lagi bergerak untuk menunjukkan bahwa
kami peduli pada demokrasi. Sekarang kembali Anda tanya, lalu menurut Anda yang mana? Ya, saya nggak bisa jawab. Ya. Tapi yang jelas begini. Analisis kok nggak bisa analisis? Yang penting begini. Kalau Roy Suryo ingin mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, kasih kami argumen, ya bukti yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Wong ijazah Pak Jokowi itu nggak pernah tidak pernah dipertunjukkan kok katanya. Bang Rey, Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo sendiri mengatakan bahwa ini ada yang backup sehingga bertahan sekian lama. Kenapa sih kita menyebut presiden ke-7? Kenapa kita nggak menyebut mantan presiden? Bekas presiden. Ya boleh lah, kenapa? Ya, iya makanya saya mau tanya, kenapa mantan presiden gitu ya? Kenapa presiden ke-7? Iya, itu satu. masih kuasa. Nah yang kedua kan pertanyaannya, apa benar ada di belakang kekuatan besar gitu? Di Republik ini kekuatan besarnya itu ada pada Pak Prabowo. Iya. Salah satu. Siapa lagi yang lebih kuat dari Pak Prabowo? Kalau mau dia presiden Republik Indonesia. Semua kekuatan kekuatan kekuasaan ada di tangan beliau. Jadi kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi mengatakan ada kekuatan besar, mestinya analisa pertamanya itu ya yang memiliki kekuasaan besar di Republik ini siapa? Pak Prabowo. Apakah dengan sendiri Pak Prabowo berada di belakang kasus ini? Lagi-lagi kita nggak tahu kan kalau berdasarkan kekuatan besar. Sebab kalau disebut dengan PDI itu jangkar ketiga, keempat. Pertama mereka nggak punya kekuasaan. Bahkan ketika mereka mau menyelamatkan sekjen mereka aja mereka nggak bisa. Gimana mereka menggerakkan Bung Roy yang kita tahu misalnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan PDI Perjuangan. Bahkan ketika Bung Roy dulu berkuasa, PDI adalah oposisi terhadap Demokrat kan. Seringkali justru PDI dengan Bung Roy ini berdebat, berlawanan. Jadi di mana titik temunya? Kalau disebut misalnya 212 makin nggak kena. Kenapa? Satu PDI Perjuangan dengan 212 di mana ketemunya? Kan penjelasan itu semua harus diperlihatkan dong. Titik temunya. Setidaknya ada irisan yang memungkinkan mereka kita lihat ada bertemu. Pak SBY dengan Ibu Mega kita tahu. Ada juga. Ya bahkan belum pernah bertemu ya secara khusus di antara keduanya tuh. Baik yang nyata-nyata maupun yang bisik-bisik. Nggak pernah kita dengar ketemu. Jadi kalau disebut dengan pertanyaan itu, dari mana kekuatan besarnya PDI Perjuangan? Makanya bukan dia di level pertamanya. Di level pertamanya itu adalah Pak Prabowo sebagai orang paling kuat. Baik, saya ke Mas Agung. Saya mau bilang gini. Saya tidak pernah bilang bahwa PDIP bekerja sama dengan 212. Tidak sekalipun saya mengatakan itu. Yang saya katakan, kalau sekarang orang berusaha mencari jawaban tentang kalau ada sesuatu yang di belakang Anda semua. Analisa Anda. Gini, saya mengembangkan analisa kalau itu. ada bisa Sebab saya kan mengatakan bisa lebih dari 5. PDI sebagai partai, kan masih giliran saya. PDI sebagai partai, ya kan, dilihat level keempat kelima dalam kekuatan itu. Jadi kalau Pak Jokowi dan Bung Ade mengatakan ada kekuatan besar, asumsinya itu gabungan kekuatan Jokowi yang dan saya itu nggak ada hubungan real gitu loh. Nah gabungan kekuatan itu saya rangkum dari apa yang Bung Ade tadi sebutkan. Ada 212, ada PDI Perjuangan, ada Demokrat, ada siapa lagi nih? Iya. Nah itu kalau digabungkan tuh, itu yang saya mau katakan. Jadi kalau Bung Ade digabungkan mengeluarkan analisis. Saya sambung analisisnya, ditolak lagi oleh Bung Ade. Kan lucu juga. Yang jelas ada yang dimaksud Bang Ade itu menggabungkan kekuatan ini tergabung atau satu-satu. Ini yang menarik. Itu kan makanya saya mulai dengan pernyataan apakah orang-orang ini adalah istilah di Barat itu analisis lone wolf. Lone wolf orang yang sendiri-sendiri. Ya, atau Roy Suryo tuh ada yang membacking, ada yang membiayai misalnya. Bang Ade ada nggak yang backingin? Karena kata Presiden Jokowi yang mungkin jelas, sekali. Yang jelas ada binatang besar di balik Ade Armando. Binatangnya namanya gajah. Gajah tuh PSI, ya. Gajah tuh nggak punya ijazah.
Nah, itu. Kalau Roy Suryo di belakangnya ada Panji. Bukan, cara Ada Panji. menganalisa mengukur dirinya sendiri. Oke, baik. Saya ke Mas Agung. Dengar nih. Di belakang Roy Suryo itu ada Panji. Kacau banget. Oke, saya ke Mas Udah Agung. ini. Mas Agung, Orang kata- sudah nggak bisa ngupdate. Oke, saya dulu. Mas Konyol. Agung, kata Presiden Jokowi ada yang backup katanya. Sementara saya kutip tadi kata Bang Rey, ya orang paling kuat kalau mau backup ya Prabowo Subianto sebagai presiden. Ya pertama kalau misal kita membaca judul ini ya, serangan ijazah Jokowi, Gibran, ini kan personal. Kemudian reshuffle kabinet itu institusional, hak prerogatif presiden. Kemudian Prabowo Jokowi retak, tanda tanya. Ini agak melompat sebenarnya. Kenapa? Karena hak prerogatif itu bukan hanya menyasar Solo, tapi juga Tuku Umar. Dan tidak menutup kemungkinan kalau Cikeas nggak bisa bekerja, juga akan di reshuffle ke depan. Itu satu. Yang kedua, kalau ditanya siapa yang bermain di sini, ya saya seringkali menyampaikan ada 3. Ya, orang-orang yang tidak atau kecewa dengan Pilpres 2024 hasilnya seperti itu. Yang kedua, ada punya kepentingan di 2029. Yang ketiga, Ada punya kepentingan 2029. ya pasti. Karena ini kan saling berkelindan keduanya. Yang ketiga, yang kemudian kecewa dengan kinerja Presiden Jokowi 2 periode. Dan saya di sini tidak sepakat sama Bang Rey gitu. Kalau misalkan kita kenapa harus memanggil dia presiden ke-7 atau presiden ke-1, presiden ke-2. Buat saya itu penting. Konstruksi kita berbangsa harus menghormati jasa-jasa para presiden kita, sekecil apapun itu. Ya karena kalau nggak seperti itu, bangsa ini nggak akan pernah besar. Itu kan sama dengan Iya. mengatakan kalau saya sebut mantan presiden. itu Mantan artinya presiden saya nggak masalah. Jadi menghormatinya. tapi jangan permasalahkan orang menyebut presiden ke-7. Enggak, Seperti saya itu. bertanya kenapa sih kita menyebut presiden ke-7? Itu kan pilihan. Ya. Mengapa kita tidak menyebut mantan presiden? Tapi pilihan kita harus lebih berkualitas, Bang. Kita harus menghargai seluruh presiden-presiden kata kita. berkualitas ini yang saya Seperti itu. persoalkan. Ya. Bahwa seolah-olah kalau kita mengatakan presiden ke-7 lebih berkualitas dari mantan presiden. Bukan, Dari presiden mana pertama ada pun saya sebut kalimat presiden yang ke-1, seperti itu presiden kedua, diperbandingkan? presiden ketiga. Iya. Cara kita berbangsa Presiden harus berkualitas. ke-7 Republik gitu. Indonesia Mantan itu seolah-olah lebih konotasinya berkualitas kurang dari pas, Bang. kalimat Seperti mantan itu. presiden. Ya kurang pas, Sejak ini apa bernegara kata-kata berbangsa. bisa berkelas? Harus kita hormati jasa-jasa para Sejak- presiden seperti itu. Itulah pertanyaannya. Persis. Kalau saya sebut mantan presiden, Ya. apakah dengan sendirinya merendahkan yang bersangkutan? Tidak, Mantan tapi konotasinya, mantan itu lebih cenderung Mantan peyoratif, ketua Bang, umum. negatif. Apakah Iya. itu semua? Kalau Ya, begitu, presiden Bu, pertama, bilang kedua, saja ketiga, kata mantan keempat, di Republik kelima. Ini, kalau kecenderungannya itu tidak berkualitas. Oh bukan, mantan itu konotasinya peyoratif, Bang, negatif, kurang Enggak. baik Dari untuk bangsa. mana Iya. pula? Iya. Mantan Oh, iya. mantan tuh bagus. Kadang-kadang enggak kita bisa dong. balik ke mantan kok. Oh, enggak. Enggak, kalau saya ingin kita dalam konstruksi berbangsa bernegara, kita Jadi, menghormati. kasih Jadi bekas Oke. ini. Nah, saya balik lagi. Bukannya adalah Bekas presiden. mahasiswa alumni ke-70 dari sekolahnya. Jadi kita nggak bisa sebut Bung Ade adalah mantan sekolah anu. Sebab itu seolah-olah merendahkan Bung Ade. Kita ngomong berbangsa bernegara, Bang, bukan ngomong personal lagi. Ini institusi. Jadi, Cara kalimat kita mantan ini berbangsa harus bernegara dicocokkan ke itu harus bangsa dan naik kelas negara pula. terus seperti itu. Aduh. Untuk presiden, wakil presiden, Oke. untuk menteri juga harus seperti itu, Oke, Bang. jadi kalau- Supaya tertib demokrasi kita jalan. Itu aja Kalau posisi. jadi balik ke pertanyaan yang tadi itu kira-kira Jadi Gimana 3 nyebutnya? aktor itu. Ya kalau gitu yang saya panggilnya sampaikan, Oke. panggilnya mantan Lanjut, Menpora Ya, ke-11. 3 aktor itu yang saya sebutkan, ini saling Iya. berkaitan. Dan tidak menutup kemungkinan dalam konteks ini, saya mengkritik Pak Jokowi juga, bisa jadi ya struktur yang beliau katakan orang besar, ada orang yang backup, itu juga kurang pas. Dari Karena kan kias ini politik. semua berkumpul. Nggak main. Bisa jadi person by person yang punya kepentingan tadi. 2024, 2029, kemudian yang kecewa dengan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi saya ingin Oke. menyempurnakan analisis Pak Jokowi bahwa ini bukan kekuatan besar saja, ini bukan ada yang backup, tapi person by person yang punya Jadi maksud kepentingan Anda yang sama seperti itu. Jokowi harus menyebutkan saja siapa yang dia maksud. Persis. Ah, Nah, oke. supaya apa? Supaya kita tidak gaduh, supaya jelas nih arahnya kemana. Oke. Karena person by person dalam era seperti sekarang, teknologi, kemudian ada kemelekan informasi yang dahsyat, sangat mungkin yang tidak terhubung tadi jadi satu, jadi punya kepentingan. Pak Subhan, Bang Roy, yang lain bersama, karena memang selama ini melihat ada masalah di masa lalu yang belum selesai. Oke. Dan itu membuat kita lebih dewasa, lebih bijak melihat semua ini. Ada masalah ijazah, ya udah kita kawal. Gimana ujungnya? Nggak ada masalah juga kita kawal. Maksud saya kita objektif saja. Supaya apa? Supaya kualitas kita berbangsa dan Ya, bernegara nanti lebih saya baik. sambung lagi seperti ke itu. sana, Mas Agung. Saya ke Bang Rifai. Bang Rifai, carut marut gugatan dan pelaporan terkait ijazah ini, apakah ini hukum jadi alat politik jadinya? Oke, jadi memang saya ikut ini kan sejak
tahun 2022. Pertama kali ijazah Pak Jokowi dipersoalkan oleh teman-teman TPUA. Bambang Tri, jadi Bambang Tri yang menggugat tapi menguasakan kepada teman-teman TPUA. Masuk tahun 2022, di tingkat PN sudah diputus, dinyatakan tidak dapat diterima, masuk ke tingkat banding. Yang menjadi menarik saat itu adalah kok tidak kasasi. Rata-rata setiap perkara sampai final ya, ini berhenti. Lalu saya sempat mendiskusikan, ini kenapa? Loh, pas berhenti ternyata Pilpres sudah selesai. Sehingga waktu itu kita lihat, oh ini tidak murni nih, karena biasanya full sampai Mahkamah Agung. Itu analisis ya, kembali lagi analisis. Kok selesai Pilpres dia berhenti. Pak Jokowi turun, kita sudah bubar, kuasa sudah berakhir. Tahu-tahu akhir tahun 2024, akhir tahun kemarin, masuk laporan baru ijazah di Barreskrim. Muncul lagi kok TPU lagi gitu kan. Nah, kita ikuti, nggak lama muncul gugatan-gugatan berikutnya. Digugat lagi di PN Surakarta, masuk lagi gugatan di PN Sleman gitu ya. Sekarang juga masuk lagi gugatan class action oleh Bang Sofik lagi di Surakarta, dan terakhir dari Bang Zuban di PN Jakpus ya. Nah, kita melihat kok ini upaya-upaya hukum ini kok semakin kesini semakin besar gitu ya, masif ya. Sekalipun dasarnya itu aja, nggak ada sesuatu yang baru. Nah, terakhir sebenarnya di dalam perjalanan Bang Rey sudah ikut-ikut bicara maksul juga. Tapi saya pikir masih belum ada gerakannya. Waktu itu bergabung sama tim mantan general ya. Bergabung masih oke. Nah, tapi masuk lagi gugatan Bang Zuban dan bicara juga maksul, akhirnya kita bisa melihat bahwa prediksi kami dari beberapa tahun yang lalu, memang kita lihat akhirnya bahwa seolah-olah ini hak masyarakat yang ingin menguji ya birokrasi kita gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya lebih ke arah politik. Jadi itulah kenapa, dan semakin waktu seiring waktu semakin terbukti. Dan yang menarik kedua di sini Mbak, saya cukup apresiasi Pak Jokowi ya, terlepas ini klien saya. Beliau tidak reaktif loh. Ya, sebagai mantan presiden atau presiden ke-7. Boleh dibilang baru pertama kali loh ada presiden digugat begitu gencar ya. Mohon maaf loh, Pak Soeharto aja nggak begitu-begitunya gitu. Iya, Pak Soeharto secara masif gugat sana gugat sini, dan beliau mengikuti saja, sabar aja. Ya. Semua diikuti satu persatu, dijawab satu persatu. Karena memang satu, dia yakin betul apa yang diperolehnya selama ini adalah barang yang sah, benar. Lalu kedua, dia juga menurut saya sudah menghitung juga arah politik ini kemana, dan juga sudah urusan politik beliau sudah pakarnya lah. Kami hanya menangani secara hukum, dan kami juga confident. Mas Roy, ini komentar sedikit Mbak, yang gugatannya Bang Zuban tadi bilang kan sudah diterima di pengadilan. Diterimanya baru sekedar pendaftaran. Ya. Oh nanti ada eksepsi, ada putusan selah, ada putusan akhir. Nanti kita lihat dalam perjalanannya. Lebih kurang. Mas Roy, ini nggak cuma masalah hukum, nggak murni hukum. Ini ada sebenarnya kalau politik di situ. Kalau mantan presiden atau presiden ke-7, katakanlah kalaupun presiden ke-6, katakanlah kalau presiden ke-5 itu punya masalah, ya pasti digugat. Introspeksi diri dong, gitu. Kenapa dia banyak digugat? Ya pasti punya masalah banyak, gitu aja. Kalau enggak kan pasti presiden saya mau mengatakan begini, apapun nanti putusannya, ujungnya ya politik. Taruh misalnya bisa dibuktikan bahwa ijazah itu palsu, ya kan? Khususnya yang berkaitan dengan ijazahnya Gibran. Udah palsu lah itu. Dengan sendirinya ya langkah politik terjadi. Bagaimana seorang presiden ternyata ijazahnya palsu? Itu dengan sendirinya politik. Ya, cuma untuk mendasarkan diri melakukan gerakan politik itu harus ada dulu dasar hukumnya. Inilah Mbak. Tapi yang menarik itu Mbak, jadi kan sedih. Gitu. Jadi kalau udah berkaitan dengan presiden, wakil presiden. Coba kita berpikir secara jernih nih teman-teman mahasiswa semua nih, pemirsa. Tahun 2022 Mas Bambang Tri menuduh ijazah Pak Jokowi itu ijazah yang palsu, SD palsu, SMP palsu, SMA palsu. Oke. Tahun 2023-2024 TPUA dan Bang Roy bilang ijazah S1-nya palsu. Sekarang 2025 dia bilang lagi anaknya palsu. Oh iya, jelas kalau segitu-gitunya gitu. Ada seseorang ijazah SD, SMP, SMA, S1 palsu. Bung Rifai. Secara common sense ya. Kalau gini loh saya, Bang Rifai, kalau Anda gelisah Bung Rifai, gelisah soal kok ayah dituntut soal ijazah palsu, anak dituntut soal ijazah palsu. Mestinya katanya menginjam Bung Agung tadi ya, kita berpikir demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Kok ayah berkuasa, anak juga ikut berkuasa pada waktu yang bersamaan. Nah,
Kenapa? Itu problem berbangsa bernegara. Kenapa? Dan Kalau itu ada nanti dipertanyakan bagaimana proses pertama. kalau ada gelisahnya. Kalau itu jangan dibikinkan Mestinya yang suatu kita akun gelisahkan dong itu harusnya. kok bisa dinasti politik Di mana merajalela dinasti di Republik politik di ini? situ? Loh Bukan kan Jokowi sebentar udah ya. tidak berkuasa. Itu Jokowi pertanyaan. tidak Itu berkuasa. proses politik. Bang, Bukan dinasti kita sepakat politik. reformasi harus kita jaga. KKN Betul, harus kita berantas. betul. Tapi Dan- konstruksinya adalah begini. Dan sudah jelas Seseorang itu bisa Pujangga menjadi lama pejabat udah bilang dengan dua itu. cara. Diangkat dan dipilih. Iya. Oke? Iya. Kalau diangkat, kita tolak, kita lawan. Itu bukan lagi Tapi kalau dinasti. dipilih rakyat, sorry Bang. Itu lagi bukan itu hak dinasti konstitusi setiap warga itu, negara. Bung. Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Dinasti Apa itu. salahnya Kalau dipilih yang oleh Anda rakyat? sebutkan Sudah itu udah diarahkan negara ke kerajaan. sana, bisa Kalau dipilih. diangkat itu negara kerajaan. Iya. Dinasti itu dalam proses yang Dulu kita kita kan sebut ribut reformasi pemilihan karena itu. dulu Mbak Tutut diangkat oleh Pak Harto sebagai menteri. Makanya itu menjadi KKN. Itulah sebabnya kita lawan dahulu. Betul. Dan Maka sekarang sekarang dipilih juga rakyat. kita lawan. Oke. Kan tidak Iya. jelas. Balik praktek yang sama itu kita lawan. Abang mau bilang, abang mau bilang, seluruh anak pejabat tidak boleh berkarir, baik diangkat maupun dipilih. Enggak Abang melanggar hak begitu, manusia, Bung. menghambat, Itulah melanggar hak itulah, konstitusi setiap warga itulah negara. makanya kita menyebut tadi kata pada waktu yang bersamaan. Jadi kalau sekiranya presiden ada jedanya dengan anaknya 5 tahun, apa-apa. tidak ada masalah. Tinggal dibuat hukumnya kalau begitu. Oke. Dibuat hukumnya. Tapi yang Itu jelas lah, gini. Bung. Saya yang jelas gini. Gimana sih saya kesalahannya merasa di tidak mana? lagi bicara soal hukum. Kita juga kasihan Seluruh juga. anak Saya pejabat bicara yang tentang etik Logikanya demokrasi. baik diangkat Berarti ada Seperti yang presiden disebutkan model tadi oleh AHY Bung Agung. itu nggak boleh menjabat. Ayo kita berpikir besar Jangan- bagi Republik ini. Loh, kalau Artinya AHY berpikir kan besar seperti bagi itu. Republik ini. Pak Etik. SBY sudah. Saya Itu maksud saya. juga memunculkan spekulasi apa betul ada isu bersih-bersih orang Jokowi di pemerintahan. Bola liar segera kembali. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola liar malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola liar malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola liar malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola liar malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola liar malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30, live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak. Anda kembali di Bola Liar, Mas Agung. Di tengah isu ijazah, kita lihat kemarin Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet, mayoritas adalah orangnya Jokowi saat itu. Ini upaya bersih-bersih? Ya, tadi saya sempat menyampaikan di awal bahwa yang disasar bukan hanya poros Solo ya, tapi juga ada poros Teguh Umar semacam itu, dan yang menguat poros Hambalang. Nah, saya kira ini momen krusial juga untuk membuat keseimbangan politik itu terjadi, dan isu soal matahari kembar yang kemarin sempat kita dengar sangat kuat, akhirnya teredam dengan sendirinya, karena perlahan tapi pasti kekuatan atau matahari tunggal itu hanya terbit dari Hambalang seperti itu. Dan saya kira pesan itu harus disampaikan kuat kepada publik supaya desas-desus soal matahari kembar itu tidak lagi menguat, karena ini bisa membahayakan legitimasi seorang presiden sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dan panglima tertinggi. Karena kemarin kan sempat ada ekses dari demo besar yang meluas dari akhir Agustus sampai awal September. Nah, saya kira ini poin krusial. Nah, kalau ditanya apakah Prabowo Jokowi retak, saya kira ceritanya akan berikutnya. Kita akan lihat, kita akan uji bagaimana misalkan respon terhadap isu ijazah, pemakzulan, dan seterusnya. Karena saya yakin ini nggak akan berhenti di ijazah, pemakzulan saja. Karena ekses dari pemerintahan Pak Jokowi yang tidak memuaskan banyak pihak, ekses 2024, ekses 2029, ini saling berkelindan semua. Dan serangan-serangan ini akan terus terjadi sampai nanti 2029. Jadi 2029. Pak Jokowi, keluarga Solo, dan seterusnya harus siap dengan itu. Karena residu ini memang sangat sangat besar. Mas Agung, isu keretakan ini semakin kuat ketika saat reshuffle itu Wapres Gibran tidak ada di tempat. Ya, saya kira kan ini hak prerogatif presiden ya. Kita akan melihat retaknya itu nanti ketika jelang 2029. Gibran diajak lagi nggak jadi wapresnya Pak Prabowo. Karena dalam sejarah Republik belum pernah ada wapres terpilih 2 kali untuk mendampingi seorang presiden. Nah, di situ kita akan lihat apakah Pak Prabowo akan mengajak Gibran atau bagaimana ketika tidak mengajak, cara melepasnya. Nah, itu akan terlihat 2028 atau bahkan 2027 akhir semacam itu. Kalau sekarang saya kira ini hanya penyeimbangan poros-poros saja. Teguh Umar disesuaikan, Menko Polkam bukan dari Teguh Umar, kemudian Kepala LKPP bukan dari Teguh Umar. Ya, kemudian ada beberapa pos yang tetap di Teguh Umar. Misalkan Ibu Mega masih penasihat BRIN dan BPIP. Atau ada beberapa dua duta besar itu masih terafiliasi dengan Teguh Umar misalkan. Artinya apa? Penyesuaian saja. Bisa jadi ini bertambah. Misalkan ada poros yang nggak bisa kerja misalkan. Dalam tanda petik, Hambalang misalkan, kayak Mas Noel. Itu kan langsung dipecat sama presiden. Walaupun dia kader Gerindra, walaupun dia relawan presiden seperti itu. Termasuk juga Cikeas yang hari ini aman ya. Tapi kalau poros Cikeas nggak bisa kerja, banyak masalah, juga bisa di reshuffle. Artinya tidak ada yang imun poros-poros ini dari reshuffle ketika dia nggak bisa kerja seperti itu. Jadi serangan belakang ini apakah nanti akan membuat hubungan dari Prabowo dan juga Jokowi akan retak? Ya, saya kira ujungnya ke sana. Tapi ini hanya antara saja ya. Karena kan akan susah bagi presiden. Kalau sekarang udah ada tanda-tanda retak belum? Kalau menurut saya belum lah, belum sampai ke sana. Saya yakin juga presiden ketika melakukan reshuffle ke poros Solo, ke poros Teguh Umar, berkomunikasi dengan masing-masing pemimpin porosnya. Supaya tidak ada disharmoni, kesalahpahaman dan seterusnya. Tapi yang jelas begini, menguji retak atau tidak itu nanti pada saat menjelang 2029. Itu poin krusialnya, apakah Gibran diajak dan bagaimana cara Gibran menyikapi ketika tidak diajak. Dan ini proses ini, ya, ijazah, pemakzulan, ini kan bagian dari proses delegitimasi keluarga Solo, kemudian membuat ya, Jokowi efek tidak berefek di 2029, ketika mengendorse misalkan partai PSI misalkan, atau mengendorse Gibran untuk maju 2029, endorse-nya semakin melemah, tidak sekuat seperti 2024 atau sebelum itu. Jadi saya kira upaya yang dilakukan teman-teman ini efektif, karena citra minor Presiden Jokowi ataupun endorse efek itu semakin berkurang dari waktu ke waktu. Apalagi nih kalau semakin gencar. Maaf,
Mas Gibran jadi nggak menarik 2029 untuk diajak dengan banyaknya masalah dan serangan-serangan seperti itu. Seperti itu. Bang Andi, mendelegitimasi. Ya, ada beberapa poin yang saya setuju untuk itu ya. Tapi yang saya katakan adalah kalau apakah hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu retak, saya rasa tidak retak. Memang itu adalah hak prerogatif beliau untuk mengganti pembantu-pembantu beliau ya. Kalau dikatakan Mas Gibran tidak hadir, dan ada tugas khusus di Papua dan kemudian mengganti presiden, mengganti acting Apanya tuh? sebagai presiden untuk hadir di PNG, kan beliau menggantikan Pak Prabowo hadir dalam ulang tahun 50 tahun PNG. Nah, kalau kita lihat dari situ, urgensi negara itu kan artinya pembagian tugas-tugas itu dijalankan. Kalau dikatakan kenapa Mas Gibran 2 kali reshuffle tidak hadir, ya itu kan haknya presiden. Gitu. Nah, itu. Biar bagaimana juga Wapres itu kan juga pembantu juga presiden. Berarti kan begitu. Dan ini tugas mungkin tugas yang mendesak yang dia harus lakukan, harus penuhi sebagai kewajiban sebagai Wapres untuk menggantikan Pak Presiden di PNG maupun tugas-tugasnya di Papua. Kan beliau kan diserahkan untuk hal-hal yang mengenai di Papua, segala persoalan dan sebagainya itu kan diserahkan kepada Wapres ya sebagai penanggung jawab di situ gitu kan. Nah, kalau kita lihat lagi bagaimana sih ntar ke depannya seperti apa ya. Ya kalau kita lihat ini fokus dari presiden, fokus dari wakil presiden ini bagaimana sih bisa mewujudkan yang asa citanya itu gitu. Ya kalau mungkin ada orang yang nyentuh-nyentuh ya itu ya riak-riaknya saja gitu. Ya dialektika yang dia bangun itu memang sih tujuan akhirnya bagaimana yang namanya pendukung Pak Jokowi ya yang dikatakan poros dari Solo itu ya bisa terdowngrade. Dan intinya ini kan momen jangka panjang ini sebetulnya. Sampai 2029. Tapi ingat ya, bad news is a good news. Ya, bad news is a good news. Dalam komunikasi juga pasti akan katakan itu. Semakin dibicarakan, pasti itu akan naik terus. Akan diingat oleh masyarakat. Dan bagaimana sikap ya, bagaimana dia mencontoh seperti ayahnya Pak Jokowi yang turun ke bawah, itu akan melekat kepada hati masyarakat untuk itu. Mana jadi kalau saya lihat adalah presiden dan wakil presiden sekarang ini berjalan sesuai dengan realitanya yang ada. Oke, Bang Ade, hari ini mantan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa akan mendukung Prabowo Gibran sampai 2029 nanti. Apakah ini adalah langkah perlawanan mendelegitimasi Gibran? Enggak, ini kan cuma sekedar dia ingin mengatakan kepada publik, nggak ada masalah kok antara saya dengan Prabowo. Dan sebetulnya kita juga harus ingat, siapa sih yang bikin narasi bahwa ada perpecahan antara Prabowo dan Jokowi, ada perpecahan antara Prabowo dan Gibran, itu menurut saya adalah konstruksi. Sama sekali tidak benar bahwa mereka itu berseteru atau bertetanggan. Sama sekali enggak, yang minta Mas Gibran jadi wakil presidennya Prabowo adalah Pak Prabowo sendiri. Dia memang senang dengan kehadiran Prabowo sebagai orang yang akan ketika itu menaikkan suara dia sehingga dia memenangkan pertarungan. Sampai sekarang pun, misalnya tadi Anda menyebut atau siapapun menyebut tentang orang-orang geng Solo disingkirkan. Ya saya akan menyebut Pak Purbaya itu gimana? Ya, dia menempati posisi yang sangat menentukan sekarang. Yang Kodari. Ya, yang namanya Kodari gimana? Sekarang jadi KSW. Saya nggak bilang bahwa itu artinya orang-orang geng Solo, karena saya juga nggak percaya geng Solo sebenarnya itu naik ke atas permukaan. Enggak, ini adalah keputusan yang tadi disebut prerogatifnya Pak Prabowo. Ya, Pak Jokowi itu tidak pernah menitipkan nama-nama pada Pak Prabowo. Tahu, Pak. Ada sih satu orang, ada yang tahu, tapi Pak. saya nggak perlu sebut namanya. Nah, ada Nggak orang pernah, yang tapi ada sedemikian satu. penting. Iya. Ya, kan saya sebut ada sih satu orang. Ya. Tapi sebetulnya cerita tentang Pak Jokowi menempatkan Bu Ari bla bla bla, Nah, itu sebetulnya nggak pernah terjadi. Itu cuma di karangan. Datang dan kemudian udah Anda nggak perlu kesini lagi. Udah jelas banget. Bencana banjir yang ngasih. Udah jelas ya. Terus satu menteri itu yang jelas tadi Mana difoto. cerita itu ada? Dicopot jelas nggak ada apa-apa. Tahu-tahu yang namanya judi Ari itu dicopot karena dia terlibat judi online, ya kan? Oke. Itu Lalu? jelas banget. Padahal kan dia tadinya mau bikin partai pro
judi online ya. Akhirnya partai pro judi online projol itu nggak jadi. Oke, baik. Itu projol kalau jadi ya mengarang bebas. bahaya. Ya, jangan Bang Rey, mengarang ya, bebas. keretakan hubungan Makanya kalau dia Prabowo punya dengan Jokowi ini hanyalah sebuah konstruksi belaka. Konstruksi maksudnya gimana? Siapa yang konstruksi saya tanya, dia bilang nggak enak sama yang di depan. Kan dengan menyebut bahwa Pak Prabowo dengan Pak Gibran, Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Gibran itu Nah, nggak usah harmonis, pakai itu Pak. juga konstruksi. Iya. Betul. Ya, jadi betul. menyebut mereka retak itu juga konstruksi. Betul. Oke. Sama-sama. Tapi menurut Anda lagi retak apa enggak? Oh, saya sejak Pak Prabowo menemui Ibu Mega pada malam Lebaran Idul Fitri yang kemarin, saya sudah mengatakan sinyal kuat bahwa terjadi keretakan. Cuma saat itu masih 10%. Nah, sekarang jadi berapa? Sekarang sudah sampai ke angka 70%. Nanti terbelahnya 27-28 itu. Nah, Itu bukan lagi retak, terbelah. Kalau retak itu kan tetap menyatu. ya, Ya kan? kelihatannya. Ya, ini retak nih, menyatu. Tapi kalau udah terbelah, terkeping-keping. Pecah ke sana, pecah ke sini. Kapan itu nanti 2008 menuju ke 2009. Apa Oke. bukti Sekarang- Prabowo dan Jokowi itu retak? Ini menarik nih. Nah, saya mau menjelaskan di situ. Lalu dipancing oleh Bung Ade. Satu adalah kunjungan Pak Prabowo sendiri kepada Ibu Mega. Itu buktinya. Itu, Oke. itu bukan bukti, kan Fakta. namanya juga analisis kan Iya, sinyal-sinyal iya, iya. tadi. Petunjuk. Petunjuk. Nah, petunjuk. petunjuk. Nah, yang kedua adalah berlanjutlah sampai ke soal orang-orang yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi selama ini sekarang dikeluarkan dari Misalnya. kabinet. Contoh yang lain gitu. Oke. Yang ketiga adalah ada nggak Partai Gerindra menolak soal rencana pemakzulan Gibran? Nggak ada. Ada nggak menerima dia? Justru menariknya, kalau mereka menerima just enggak mungkin. Iya. Kenapa? Tapi mereka nggak berbicara menolak, itu menarik. Jadi menurut Anda? Itu Kalau artinya nggak mereka membuka kemungkinan. Tergantung kapan. Kalau sebetulnya mereka menolak, sih dari awal mereka mengatakan kami nolak itu. Seperti dilakukan oleh Golkar. Gerindra enggak. Oke. Untuk soal ijazah, baik ya berhubungan dengan Pak Jokowi maupun yang berhubungan dengan Gibran nih sekarang nih, yang sekarang mulai itu. Ada enggak orang-orang dari Gerindra yang tampil ke depan seperti Bung Andi dan Bung Ade Armando? Nggak ada. Justru yang menerima ada. Boleh komentar nggak? Boleh. Ya. Nah, itu yang saya sebut tadi. Boleh, tapi Ciri-ciri yang saya sebut tadi, retaknya sudah di 70%. Nah. Termasuk yang ini tadi. Ini. Enggak lazim dong. Oke. 2 kali menteri diangkat, wakil presiden nggak ada. Enggak lazim dong. Acara Maulid Nabi Muhammad, presiden di sini, wakil presiden di sono, di tengah-tengahnya Tadi. seskap. oke. Dan bajunya beda lagi, nggak kompak dia, nggak ngerti kompak. dia Ya, lagi. baik, nanti Nah, dijawab. ini jadi kalau Bung Ade minta 5, Dress 6, code aja kita nggak bisa kasih. ngerti. Oke, Bang Ade nanti dijawab. Usai jeda, saudara jangan kemana-mana, bola liar masih akan segera kembali. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30, live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30, live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30, live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30, live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30. Katanya hubungan Prabowo Gibran. Itu yang saya Prabowo bilang dan sebagai Jokowi. ya biasalah ya, itu dikonstruksi seolah-olah memang terjadi keretakan di antara Prabowo dengan Gibran, Prabowo dengan Jokowi misalnya. Padahal ya misalnya saja soal yang tadi disebut oleh Bung Rai ini ya, soal bahwa Gerindra atau Pak Prabowo tidak pernah memerintahkan Gerindra untuk menerima surat permohonan pemakzulan tersebut. Kita harus ingat loh, Pak Prabowo tuh bahkan nggak mau ya kalimat ini mungkin terdengar kasar ya, tidak bersedia bertemu dengan para purnawirawan tersebut ya. Memang dia bilang penjelasannya adalah jangan kasih ke kami dong, kasihnya ke DPR. Tapi setelah dikasih ke DPR ya, Gerindra itu kalau mau menjatuhkan Gibran atau mempersoalkan atau mencemarkan nama baik Gibran adalah langsung menerima dan mengatakan mari kita rapat ya. Sekarang sudah berbulan-bulan itu tidak terjadi. Partai yang dominan di sana memang yang terbesar adalah PDIP ya. PDIP aja nggak ngomong apa-apa. Tapi Gerindra pun juga memutuskan untuk tidak menindaklanjuti itu. Saya yakin upaya pemakzulan tersebut nggak akan berlanjut di DPR. DPR itu sebenarnya menolak. Nah, tapi kembali ke isu semula. Apakah hubungan Prabowo dengan Gibran itu adalah hubungan yang buruk? Sekarang ini saya yakin tidak ya. Gibran itu faktor penting dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Yang memenangkan Pak Prabowo dulu adalah Gibran. Yang meminta Gibran untuk menjadi calon wakil presiden adalah Prabowo, bukan Pak Jokowi yang menyodorkan nama Gibran. Jadi ini semua sebetulnya tidak terjadi. Makanya saya katakan tadi, jangan kita terjebak dengan sebuah hayalan bahwa pemerintah kita sedang terpecah nih. Ya. Yang misalnya gini, Budi Ari diganti, saya sih merasa emang sebaiknya diganti. Ya. Betapapun saya pendukung Jokowi dan Budi Ari pendukung Jokowi, tapi kalau ada pendukung Jokowi sama-sama pendukung Jokowi belum tentu juga ketemu kan? Belum tentu. Persis enggak. Saya mau bilang dunia politik atau dunia pemerintahan kita adalah pemerintahan yang sebetulnya jangan dibayangkan sebagai sesuatu yang ada clash, ada upaya saling menyingkirkan. Ini saya mau mengatakan ini baik-baik saja. Kan berulang kali Bung Ade mengatakan yang memenangkan Pak Prabowo itu adalah Gibran. Ngaco itu. Ya kan, ya saya tidak tahu seperti apa respon orang-orang Gerindra terkait dengan pernyataan ini gitu ya. Tapi saya mengatakan nggak bisa juga dijadikan itu dalil seolah-olah bahwa mereka itu kuat karena menurut Bung Ade bahwa yang memenangkan Pak Prabowo itu adalah Gibran. Harus ingat
Yang saya ingin katakan, mendukung, mencalonkan Saya- Pak Jokowi sebagai calon presiden 2 kali itu PDI Perjuangan. Oke. Lalu ditinggalkan oleh Pak Jokowi. yang saya ingin Bukan katakan, lagi mereka bro, retak. Sudah pecah. bro, saya ingin Itu loh katakan kira-kira. adalah bahwa jangan bayangkan mereka itu pecah. Buat Prabowo, Gibran Pecah itu belum, masih retak. Gibran itu penting, ya. Jangan bayangkan bahwa ada kebencian dari Prabowo atau Gerindra terhadap Gibran. Biasa-biasa saja. Tapi kok. kalau penting gini juga Mbak, ketika bangsa ini genting ya, ketika terjadi demo besar tanggal 25, 29, Pak Prabowo mengumpulkan ketua-ketua partai dan setelah itu kumpul semua, setelah itu ada juga statement dari Menteri Pertahanan Pak Sarifudin. Di mana Gibran? Gibran malah ngumpet di kantor Wapres di sebelah. Ini Itu kan kan mulai bukti, mengarang bukti bebas. ketidakadilan. Ya Ngarang jelas bebas. Pak, kalau itu jelas. Nggak ada di tempat. Mana kenegarawanannya Baik, dia? saya menyapa Dia udah Pak. cek belum, Roy? Dia nemuin demonstran nggak? Oke, baik. Gibran. Sekarang saya Mana? menyapa Mana Pak. nemu demonstran? Kalau berani bisa ditelanjangin kayak dia. Kamu tanya deh. Itu tuh Lah, pakai iya. panci. Dan dia dia Dan malah Teko. ke pos kamling, pos kamling malah Oke, nanti kita lanjutin mana ada itu, Wapres Mas Roy. sekarang jadi Saya tukang jaga menyapa pos Pak kamling. Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat Panci, datang. gimana panci? Itu goblok itu. Belum dengar Ini putusan di tengah pengadilan. isu ijazah menggelidik Aduh, terus, dosen aku reshuffle kudet banget. juga dianggap upaya bersih-bersih orang Kudet Jokowi. Mungkin tidak bahwa ada dugaan ini juga merupakan upaya memakzulkan seorang Gibran. Sejauh mana peluangnya? Siap. Iyalah, Mbak Ella ya. Begini, kalau Anda cek sejarah Pak Julan, mula-mula itu dari tahun 1386 sampai dengan terakhir 1787, 1 minggu sebelum Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu dibahas. 1 minggu sebelum Undang-Undang Dasar Amerika itu dibahas, ada pemakzulan mantan Gubernur Jenderal Hindia, namanya Warren Hastings. Itulah yang menginspirasi orang Amerika bikin pemakzulan di dalam Undang-Undang Dasar mereka itu. Itu sebabnya sering orang mengatakan ini full legal, bahkan kriminal legal. Tapi sebenarnya kalau cek dari tracking dari semua itu tadi, politik. Karena politik, Mas Roy lah yang tahu, Mas Adi lah yang tahu. Semuanya bisa dibikin. Jangan salah, semua pemakzulan itu tidak seluruhnya kriminal. Sebagian diantaranya adalah perbuatan disebut dengan perbuatan tercela. Ya. Perbuatan tercela itu satu diantaranya, elemennya ya adalah mismanagement. Satu diantaranya, mismanagement. Dan ini memang sangat interpretable. Oke. Nah karena itu, yang namanya majul, sukses atau tidak, itu sangat tergantung pada kaki politik di parlemen. Sangat tergantung pada kaki politik. Kalau kaki politik di parlemen berantakan, ya berantakan. Kalau dia kuat, kalau kaki politik di parlemen itu lemah, pemajulan pasti sukses. Pasti sukses. Kalau presiden misalnya sebut saja presiden yang mau dimajul, kaki politiknya kuat di DPR, celaka, sukses dia itu. Dia tidak akan bisa dimajukan. Itulah yang terjadi misalnya pada Richard Nixon. Itulah yang terjadi pada Clinton. Itu pula lah yang terjadi pada Trump terakhir. Semua orang ini itu punya kaki politik yang kokoh di DPR, di Kongres. Karena itu gagal semua itu. Tinggal balik aja. Kalau Anda tidak punya kaki politik di DPR, ya udah, selesai. Gampang tuh. Jadi kalau di Indonesia gimana? Kalau kita singkat. Karena kita belum pernah terjadi. Bahwa beberapa di antara Gus Dur misalnya yang disebut orang bola-balik bicara mengenai impeach, toh itu politik juga. Sepenuhnya politik. Karena kaki politiknya di DPR rapuh. Dan bahkan kalau kita cek pada waktu itu kan memang inisiasinya datang dari DPR. Karena itu ya simpel, Gus Dur akhirnya mundur. Ini juga terjadi misalnya pada Richard Nixon, begitu kencang itu, dia sudah tahu peta politik di Kongres itu tidak berpihak pada dia, ya dia resign. Jadi di situ
Jadi kalau mau cegah itu impeach, pastikan Anda punya koneksi kuat dengan para politisi. Kalau di Indonesia barangkali Mas Roy ya, ketua-ketua partai lah. Kalau Anda tidak konco dengan ketua-ketua partai, ya tahu sendiri, anak-anak lebih tahu lah. Gampang banget tuh. Dan jangan lupa, ini yang jarang sekali orang bicara gitu ya. Impeach itu individual case, individual responsibility. Maaf, tidak seperti seringkali orang mengatakan bahwa ya itu kan calonnya paket. Ya. Jadi dua-duanya harus out. Enggak, Satu. Tidak ada kolektif responsibility dalam impeachment artikel atau impeachment issue. Jadi jangan salah, selalu personal, selalu individual. Itu sebabnya ini saya bawa ke belakang. Itu sebabnya konsepnya presidensial. Konsep presiden itu tanggung jawab individual. Mula-mula konsep presiden itu dirancang hanya untuk satu orang. Itu sebabnya nanti udah menjelang tutup itu sidang di konvensi itu, baru orang bicara mengenai wakil presiden. Kenapa? Kalau presidennya berhenti, Wakilnya naik. makanya wakil naik. Itu akarnya. Itu sebabnya tidak ada impeach satu kali dua orang. Atau impeach satu kali impeach itu presiden dan wakil presiden. No, impeach itu individual case, personality, responsibility, tidak yang lain. Apapun itu yang lain. Saya tidak bicara politik ya. Hal-hal politik nanti mereka di depan bicara. Baik. Ke Mas Agung. Kalau ada yang menginginkan wakil presidennya dimakzulkan, Bisa. itu otomatis tidak dengan sendirinya wakil presidennya terlibat. Oh ya tidak, Ya itu tidak, karena itu tanggung jawabnya individual. Iya. Saya tidak bicara politik. Sekali lagi saya tidak bicara politik. Saya Misalnya bicara begini, taruhlah dalil dari pemakzulan itu karena melanggar hukum. Masa wakil presiden yang melanggar hukum, presidennya juga kena sanksi? Enggak. Oh ya itu. Itu makanya kan? Ya. Itu sebagai contoh. Tidak ada tanggung jawab kolektif. Tidak ada Tapi tanggung jawab mungkin Bang kolektif. Margarito perlu ditambahkan lagi. Setelah DPR mengusulkan, Indonesia ini spesifik. Harus ke MK. Oh ya itu. After that, ke MPR. Oh itu soal Jadi lain. lagi. Itu soal prosedur. Itu menurut saya. Itu soal prosedur lain lagi. Bagi saya, Kalau kita mau bagi impeach sekarang, itulah sebabnya kalau ditanyakan, apakah pemakzulan itu politik? Ya politik. Memang politik. Karena diselesaikan di DPR. DPR itu bukan lembaga hukum. Makanya DPR tadi- itu ya lembaga politik. Tapi apakah dasar-dasar pemakzulannya itu memenuhi syarat seperti ketentuan nanti diuji di Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Enggak. Mas Agung. Kalau kita mulai ya, kalau dalam kasus kita ya, Oke, Bang. ini sekarang kalau kita bicara prosedur, DPR selesai, pleno pergi ke Mahkamah Konstitusi, cek sana, katakanlah kalau Mahkamah Konstitusi itu sependapat dengan DPR. Itu barang pergi lagi ke MPR. Di sana bisa jadi lain juga DPR. Tidak harus semua ikut political Mahkamah will. Konstitusi. Bentar, ini legal ya, saya tidak bicara politik. Oke, saya sudah tangkap maksudnya. Itu kurang lebih. Siap, nanti kita lanjut lagi. Itu Mas beda Agung, dengan, saya punya pertanyaan yang sama. impeach yang Tapi ada di nanti Amerika Serikat. sejauh mana peluang memakzulkan Gibran dengan sejumlah masalah yang menerpa keluarga Solo. Jangan kemana-mana. Boleh lihat sekarang kembali. Nanti kita lanjut, Pak. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30, live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30, live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30, live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30, live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30, live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus ada backing di balik isu keaslian ijazahnya dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle menteri-menteri yang dikenal dekat dengannya. Reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Saya rumit untuk mengatakan bahwa sebagai upaya untuk bersih-bersih orangnya Jokowi, kemudian melihat Mr. Q, agak sulit untuk menyatakan itu semua. Bola Liar, malam ini pukul 8:30, live di Kompas TV. Mantan Presiden Jokowi mengendus. Ya Mas Agung, saya langsung saja tanya, secara hitung-hitungan politik, pemakzulan dimungkinkan atau tidak? Ya secara kuantitatif agak susah, tapi secara kualitatif ada situasi ekstrim di mana DPR RI kita agak minor citranya. Sehingga kalau isu ini kemudian masuk, publik juga masih distrust ya, masih bingung semacam itu. Yang kedua juga ada situasi di mana ya DPR ini dalam tanda petik kurang berfungsi dengan optimal hari ini dan mungkin berangsur-angsur angkal pulih, dan ketika isu pemakzulan masuk orang akan tanda tanya ini map apa lagi, sementara ada problem-problem lain yang lebih krusial, lebih substansial untuk kita bahas seperti itu. Oke, Bang Ripai, untuk isu ijazah Jokowi Gibran sengaja dipelihara untuk Pilpres 2029 atau tidak? Ya memang kalau kita melihat kan gugatan ini terus menerus ya. Setelah di NO muncul lagi, setelah di NO muncul lagi, setelah dengan berbagai cara gitu ya. Dan juga masih ada Pak Jokowi selain menghadapi berbagai gugatan dan LP di Bareskrim yang sudah ditutup, ada lagi LP di Polda DIY dilaporkan oleh Bang Rismon dan kawan-kawan. Kalau kita melihat sih dari perjalanan 2023 sampai ini sepertinya ini akan terus berlangsung. Apalagi setiap upaya hukum itu kalau sampai masuk ke pokok perkara sampai Mahkamah Agung itu butuh hampir 3 tahun. Jadi kalau kita lihat selangannya dari upaya-upaya hukum ini, saya melihat sih ini memang correlate dengan tujuan politik yang dari awal kita sudah prediksi dan semakin sini semakin tercium baunya. Tapi kami yakin Mbak, karena dia masuk ke arena ijazah, buat kita clean and clear dan kita hadapi semua upaya hukum. Oke, Bang Roy, Mas Roy, ini gimana dipelihara sampai 2029? Gak usah dipelihara, kalau yang namanya pemakzulan kelamaan nunggu politik itu. Jelas ijazah Gibran itu jelas tidak memenuhi syarat, jelas dia harus mundur. Wong orangnya sedang cari-cari etika, nih gambarnya. Ya, nih gambarnya orangnya lagi cari-cari nih. Ya, cari-cari apa? Cari etika, karena dia nggak punya etik. Kalau nggak punya etik udah mundur aja. Jadi kalau menurut saya Gibran lebih baik mundur daripada dimundurkan. Oke, Pak Suban, kalau kalah 125 T apa yang akan dilakukan ke depan? Begini, sesuai petitum yang saya minta di pengadilan, karena saya menemukan fakta bahwa Gibran ini tidak cukup syarat menjadi wakil presiden waktu itu ya, maka nanti pada saat mediasi saya menganjurkan mundur dia. Karena rumit banget persyaratannya, kita lihat rumit betul. Pak Barkir. Tapi kalau nggak mau mundur gimana? Dimundurkan. Ya, itu dimundurkan barangkali ya. Oke baik, saya ke Bang Rey, kalau memang ada keretakan tadi bilang Prabowo Jokowi dan juga Gibran, maka apakah isu ijazah dan reshuffle ini memang adalah pemantik dari keretakan tersebut? Ya bagian dari semua. Oh enggak. Cuman karena ini kan datangnya dari civil society. Enggak datang dari siapa-siapa, dari memang kemauan kesadaran untuk mempertegas bahwa siapapun calon pemimpin harus jujur ke depan gitu. Pada syarat-syarat yang memang
disyaratkan oleh administrasi pencalonan kan. Jadi makanya kita menolak tuh soal ketertutupan 731 SKKPU kan. Karena apa gitu? Karena nutupin itu, ijazahnya Gibran juga itu kok membuat peluang bagi orang kemudian tidak jujur tuh, karena nggak bisa diverifikasi oleh publik, ya kan? Entah ijazahnya, SKCK-nya, apalagi LKPN-nya kan, nggak bisa diverifikasi publik gitu ya. Nah itu maksud saya. Cuman dengan tidak misalnya Gerindra menyatakan dengan tegas menolak ya apa itu tadi upaya pemakzulan dari para jenderal itu mantan jenderal gitu dan sebagainya, saya mengatakan mereka tetap dalam peluang yang 50-50. Bisa terjadi, bisa tidak, tergantung nanti ritme politiknya. Apakah ritme politiknya sedang mendorong ke arah sana atau tidak kan? Nah itu situasinya kemudian. Artinya apa? Artinya tidak seperti Golkar yang jauh hari mengatakan bacakan saja surat itu lalu kita tolak. Kalau Gerindra tidak mau, justru karena tidak mau itu yang jadi pertanyaan gitu kira-kira. Oke baik, jadi Bang Ade, isu ijazah kemudian ada reshuffle kemarin, artinya apakah memang Jokowi, Gibran, Prabowo lagi retak atau enggak? Enggak, sama sekali enggak. Saya nggak percaya bahwa ada keretakan di sana. Saya percaya semua baik-baik saja. Tapi saya memang menganggap bahwa reshuffle yang sekarang ini kelihatannya akan meningkatkan kualitas kabinet kita nih. Dengan orang, saya sedih sih bahwa Sri Mulyani terpaksa mundur gitu ya. Tapi penggantinya kan juga kan temennya Jokowi juga gitu ya. Jadi baguslah. Saya senang bahwa Kodari itu naik jadi ya. Jadi pada posisi yang penting itu. KSP ya, dan ada banyak indikasi bahwa ini adalah sebuah kabinet yang baik. Jadi saya merasa Indonesia menjadi lebih baik, pemakzulan tidak akan terjadi, ijazah segera akan diadili, dan mudah-mudahan ya memang terbukti pada kita semua sebetulnya. Saya yakin bahwa ijazah tersebut asli, tapi mudah-mudahan pengadilan lah yang memutuskan. Baik, Bang Andi, bola liar semakin hari semakin banyak yang melaporkan soal ijazah palsu. Bakal berlanjut sampai 2029 atau enggak? Ya ini kalau mereka tidak dipercepat oleh PMJ, ya prosesnya itu dinaikkan misalnya katakanlah jadi tersangka atau udah SP3, dari dulu ngomong gitu terus. Kan SP3 atau tersangka kan terserah dari penyidik, ya kan? Ya kalau Anda mengatakan wah Mas Gibran lagi mencari etikanya Bang Ray aja nggak punya. Oh enggak, jelasan saya ini etikanya dia nggak punya. Ada. Teman-teman ngomong, kita ngomong kan di distrak sama dia. Kan begitu. Lah daripada dibohongin terus. Begini, masyarakat kalau ingin masa Bung Andi mencoba artinya begini, etikanya mestinya wakil melihat presiden dengan rakyat. di mana Mas Gibran itu waktu sekolah dilihat juga kurikulumnya. Apakah kurikulum ini sama nggak dengan Indonesia? Jangan menyamakan kurikulum Indonesia diterapkan yang ada di luar negeri itu atau udah luar salah negeri sama dengan Indonesia. Ini ruwet lagi nih penjelasannya. Jadi kalau saya lihat ini adalah omon-omon dan saya yakin ini akan NO. Begitu Mbak? Oke baik, Pak Margarito, secara tata negara maupun politis, adakah kemungkinan, peluang untuk melakukan pemakzulan? Tata negara dan juga politis. Dari segi legal normatif sih, iya, sangat tergantung pada soal, tadi saya bilang, oke, orang tata negara seluruhnya bilang ini apa pidana begitu ya. Tapi kalau Anda cek seluruh, ini politik yang diberi bentuk hukum, yang diberi legal quality pada proses politik nih. Jadi di titik itu orang-orang politik lebih mengerti gitu. Ada tadi yang dibilang Rai itu perlu dipertimbangkan. Kenapa barang diam-diam begini? Kenapa tidak disimpan? Kenapa tidak ditolak? Kenapa tidak disimpan atau kenapa tidak dinaikin? Jadi karena itu hitunglah politik. Sebagai orang hukum saya bilang hitung betul politiknya. Kalau enggak ini barang jadi gampang banget. Bisa jadi susah banget, ya bisa jadi gampang banget. Legalnya ya cuman itu. Bahayanya apa yang akan terjadi kalau terjadi pemakzulan? Tidak ada bahayanya. Oh, enggak ada. Enggak ada bahayanya. Enggak ada bahayanya. Bagus Indonesia. Sama sekali tidak bahayanya. Pergantian presiden di tengah jalan. Jangan juga. Bagus diganti di tengah jalan. Sebuah pres yang tidak Enggak. Enggak ada. Sama sekali tidak ada bahaya. Apanya yang bahaya? Sebab kalau itu bahaya, lembaga itu tidak akan dibikin. Yang bahaya itu kalau kekuasaan turun dari bapak ke anak. Nah, itu bahaya bagi demokrasi. Itu di mana ya? Itu di mana? Udah jelas lah, ini nggak perlu dosen kurang literasi kayak gini. Bahaya bagi demokrasi. Ya begini. Singkat. Impeachment itu dibikin, ya dasarnya agar pemerintahan itu lebih stabil. Betul. Itu impeachment dibikin agar
pemerintah itu tidak gampang dijatuhkan. Cuman itu doang. Tapi bukan tidak bisa dilakukan. Dibikin rumit prosedurnya, iya. Supaya tidak mudah menjatuhkan presiden agar stabilitas pemerintahan itu terjaga. Itu dasar pikirnya. Tapi bukan tidak bisa digunakan. Bisa digunakan. Dan dalam sejarah sudah sangat sering digunakan. Malah kenapa saya mesti bilang itu ada kaitan dengan politik? Anda tahu kalau Anda baca buku betul, impeachment Clinton itu dari awal dirancang untuk gagal. Baik. Jadi ini sangat tergantung. Jadi Makanya sangat jangan juga tergantung. bilang, ya sangat tergantung Baik. pada keadaan politik. Keadaan politik. Baik, terima kasih Pak Margarito. Singkat saja, tapi singkat. Bang Margarito, dari perbandingan banyak negara, itu impeachment yang berhasil itu apakah hanya kong kali kong politikus atau memang ada gerakan rakyat? Oke, tangkap Pak Margarito. Singkat. Enggak. Ya dia dari impeachment Rekat Nixon misalnya itu game di atas. Game di bagian atas memang itu terjadi. Game di bagian atas. Karena Henry Kissinger memang sudah tidak mau dia. Baik. Terima kasih Pak Margarito, terima kasih Pak Subhan, Mas Roy, Bang Rey, Bang Ade, Bang Ripai, Bang Andi Aswan. Terima kasih telah bergabung. Dengan demikian saudara, saya masih Serta Regan pamit. Bola liar, sampai jumpa besok. Minggu depan.